Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 851. Mau lari. Lin Yu mendengus dingin, menginjak keras di bawah kakinya, dan terbang seperti hantu, dan dengan cepat mengejar keduanya di depannya. Ketika keduanya melihat Lin Yu, mereka menyapu di belakang mereka dalam sekejap mata, ekspresi mereka menjadi semakin ngeri. Orang di belakang tidak tahu apa yang dikatakan orang di depan, dan kemudian mereka berbalik dengan tiba-tiba, memegangi tangannya. Belati menebas wajah Lin Yu dengan ganas. Dan orang di depan tidak berhenti di bawah kakinya, dan dengan cepat berlari menuju jalan utama di luar. Lin Yu sekilas melihat bahwa kedua orang ini ingin meninggalkan mobil dan menyelamatkan yang tampan, mengorbankan satu, dan menyelesaikan yang lain. Dia hanya membuat langkah yang salah dan menghindari serangan pria di depannya. Dia menabrak tembok di sampingnya, lalu dia memberi isyarat untuk mengejar di belakang pria yang berlari keluar. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar angin kencang datang dari telinganya. Sepertinya ada senjata tersembunyi yang datang dari belakang kepalanya, dan kekuatan senjata tersembunyi itu masih sangat kuat. Dia tidak berani sedikit pun kecerobohan, dia buru-buru berhenti, dan buru-buru melakukan langkah yang salah di bawah kakinya, tubuhnya bisa berbalik, dan dia dengan sangat cekatan menghindari senjata tersembunyi yang terbang itu. Tapi saat menghindar, dia juga melihat dengan jelas bahwa yang disebut senjata tersembunyi ini hanyalah batu kecil, dan orang yang melempar senjata tersembunyi itu adalah mawar tidak jauh dari situ. Karena penundaan Rose, orang yang baru saja melarikan diri sudah berlari keluar gang. Lin Yu memandang Rose dengan bingung, dan bertanya dengan heran, "Apa yang kamu lakukan?" Rose berkata dengan suara yang dalam, "Lepaskan dia." Bodoh. Pada saat ini, pria yang baru saja dipukul oleh Lin Yu di dinding berteriak, mengangkat belati di tangannya dan bergegas menuju Rose. Rose mencondongkan tubuh ke depan ke arah pria itu dengan sangat rapi, lalu menendang selangkangannya dengan keras. Pria itu berteriak kesakitan, namun dengan enggan memegang pisau ke arah dada Rose, tetapi sebelum pisau itu jatuh, dia ditangkap oleh Rose. Dia menghentikan pergelangan tangannya, memutar punggungnya dengan kuat, memutar belati, dan menendang lututnya ke selangkangan pria itu lagi. Wow! Pria itu meratap, wajahnya memerah seketika, tubuhnya menggigil, dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Rose menebas leher pria itu dengan telapak tangan yang garang. Kepala pria itu miring dan jatuh ke tanah tanpa ada gerakan apapun. Lin Yu menyipitkan matanya sedikit setelah melihat skill Rose, dan berkata dengan serius, "Skillmu bagus." "Baik." Rose tersenyum dan bertepuk tangan. Sebaliknya, ekspresi Lin Yu menjadi semakin serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Sebenarnya, dengan keahlian Anda dapat menyelesaikannya secepat mungkin. Mengapa Anda harus menuntun mereka kepada saya dan membiarkan saya membantu Anda menangani mereka?" Setelah bertarung melawan ketiga orang ini barusan, dan setelah melihat skill Rose, Lin Yu dapat menilai bahwa dengan kemampuan Rose, sangat mungkin untuk berurusan dengan ketiga orang ini, tetapi saya tidak tahu mengapa Rose harus mengambil ketiga orang ini. Mengarah ke diri saya sendiri, dan melepaskan salah satunya dengan sengaja. Ini membuat Lin Yu tidak bisa menahan perasaan bahwa Rose memiliki arti untuk menarik api perang padanya. Meskipun dia dan organisasi Shenmue pada awalnya adalah rival, tidak masalah jika ada lebih banyak konflik kali ini, tetapi Rose masih membuatnya merasa sedikit tidak nyaman dalam melakukannya, dan dia merasa bahwa dia telah dimanfaatkan sedikit. "Maaf, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini." Rose sepertinya melihat ketidaksenangan Lin Yu, dan buru-buru berkata kepada Lin Yu, "Aku ingat, kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu akan membayar organisasi pohon suci untuk Huaxia King, kan?" Lin Yu mengangguk dengan wajah cemberut, dan berkata dengan dingin, "Tentu saja,
di negeri China, bagaimana kita bisa membiarkan orang asing seperti itu menjadi liar? Jadi saya melakukan ini sebagai upaya terakhir, dan juga untuk mencegah organisasi Shenmue mereka berkembang. Ross selesai berbicara dan menjelaskan kepada Lin Yu dengan hati-hati, alasan mengapa saya membiarkan orang itu pergi sekarang adalah untuk memberitahu mereka bahwa saya terhubung dengan Anda, dan juga untuk membuat mereka menebak bahwa saya telah memberi Anda banyak hal. Sesuatu apa? Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung ketika dia mendengar ini. Ross jelas datang dengan tangan kosong. Bagaimana dia bisa memberinya sesuatu? Barang akan segera dikirim. Ross berkata dan melihat ke bawah saat itu, Bailey sudah dalam perjalanan. Hah? Apa itu? Lin Yu bertanya dengan sangat ingin tahu. Untuk sementara, dia tidak tahu apa yang membuat Ross begitu merepotkan, dan bagaimana itu bisa ada hubungannya dengan organisasi Shenmue. Apa kau ingat kotak kecil yang kita curi dari timur terakhir kali? Ross tidak pergi berkeliling dengan Lin Yu, dan berkata terus terang. Lin Yu Jing mengingatkannya, memikirkannya dengan hati-hati, lalu tiba-tiba menyadari, mengangguk dan berkata, aku ingat, kotak-kotak kecil berwarna-warni itu, kan? Saat itu ketika Ross memintanya untuk pergi ke taman bawah tanah, setelah Lin Yu memenangkan hadiah uang dari taman bawah tanah, Ross meminta Lin Yu untuk menemaninya dan Bailey ke sebuah villa di pinggiran dan mencuri Oriental Seven. Kotak kecil berwarna-warni. Pada saat itu, Lin Yu masih bertanya-tanya apa yang ada di kotak kecil ini, tetapi karena Ross tidak mengatakan apa-apa, dia tidak merasa malu untuk bertanya. Jika itu masalahnya, maka dia akan mengikuti mengapa orang-orang dari organisasi Shenmue akan mengikuti Ross. Maksudmu, biarkan aku menyimpan kotak kecil ini untukmu. Lin Yu juga memahami niat Ross saat ini, dan tidak dapat membantu tetapi berkata dengan beberapa keraguan, tapi, karena hal yang sangat rahasia, mengapa kamu membiarkan orang itu pergi lagi? Karena organisasi Shenmue terlalu kuat, mereka telah menemukan bahwa kita telah mencuri kotak-kotak ini. Kita tidak dapat lagi melindungi benda-benda ini, dan bahkan nyawa kita dalam bahaya, jadi saya harus memberitahu mereka bahwa kita memiliki saya mentransfer sesuatu kepada Anda. Ross Chong menjelaskan kepada Lin Yu, setelah pertemuan pertukaran terakhir, orang-orang dari organisasi Shenmue juga tahu bahwa Anda adalah roh bayangan, dan mereka secara alami tidak berani menyerang Anda, jadi saya lakukan itu. Lin Yu tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia mendengar ini, tampaknya Ross dan Bailey tidak tahan dengan penindasan organisasi Shenmue selama periode ini, jadi mereka mengambil inisiatif untuk meminta bantuan pada diri mereka sendiri. Bagaimanapun, dengan permusuhan Bailey terhadapnya, mereka berjanji akan memberikan kotak-kotak kecil itu kepada diri mereka sendiri untuk diamankan, pasti karena situasi yang mereka hadapi sangat serius. Oke, saya akan membantu Anda dengan bantuan ini. Lin Yu mengangguk dengan suara yang dalam, dan ketidakpuasannya segera hilang, dan kemudian dia bertanya dengan curiga, apa yang ada di dalam kotak ini yang membuat orang-orang dari organisasi Shenmue merasa begitu terikat. Berpikir tentang penjaga ketat di villa ketika dia pertama kali mencuri kotak-kotak ini, Lin Yu juga bisa menebak bahwa hal-hal di dalam kotak-kotak ini benar-benar luar biasa. Setelah Lin Yu menanyakan ini, wajah Ross tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit malu. Setelah ragu sejenak, dia berbisik kepada Lin Yu, saudaraku, maafkan aku, masalah ini bukan urusan aku sendiri, jadi. Saya mengerti. Lin Yu melihat rasa malunya, tersenyum tipis padanya, dan berkata, saya tidak akan bertanya. Ross mengerutkan bibirnya, memandang Lin Yu dengan rasa terima kasih, dan berkata dengan lembut, adik kecil, terima kasih. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa isi kotak ini sangat penting bagi organisasi Shenmue dan Liga Master Pedang. Sangat mungkin membantu mereka memperluas kekuatan mereka. Jadi kami melindungi kotak-kotak ini, yang dapat dianggap menekan mereka secara tidak langsung.
Itu sebabnya dia mengatakan bahwa dia melakukannya sekarang, dan itu dapat dianggap membantu Lin Yu. Sama-sama. Lin Yu tersenyum padanya dan berkata dengan lembut, selama kamu baik-baik saja. Ketika dia berbicara, dia merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Dia tidak tahu kapan kehidupan yang bergejolak dan mengembara yang telah dijalani Rose akan menjadi pemimpinnya. Ngomong-ngomong, adik kecil, setelah barang ini diserahkan kepadamu beberapa saat lagi, kamu juga harus menemukan tempat yang sangat tersembunyi dan aman untuk menyimpannya. Rose bertanya pada Lin Yu dengan cemas, meskipun mereka tahu bahwa kamu adalah roh bayangan dan tidak berani menyerangmu, hal ini juga sangat penting bagi mereka, jadi mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menunggu kesempatan untuk mencuri. Lin Yu mengangguk dengan wajah cemberut dan bergumam, tempat tersembunyi dan aman. Berbicara tentang ekspresi Lin Yu tiba-tiba, membuka matanya lebar-lebar dan tersenyum pada Rose, jangan katakan, aku benar-benar memikirkan tempat yang bagus untuk menyimpan kotak-kotak ini, benar-benar aman dan rahasia, belum lagi orang-orang dari organisasi Shenmue tidak dapat menemukannya, bahkan jika saya menemukannya, memobilisasi kekuatan seluruh organisasi Shenmue, dan bahkan tidak berpikir untuk mencuri.